Kan hubungan kita kepada Gusti Allah. Loh ini loh Gus. Napa? Ya, ini harus kita lawan ini semuanya ini. Lho niki wah ngatos satu niki politik praktis loh Mas. Tapi ini jelas mengganggu kita. Kirim sumbere wah kula mboten ngertos Mas. Bagi nganu mungkin niki saged tangkleting napa nggih sing jenengan sanes politisi, Anda bukan politisi, saya juga bukan. Padahal kita butuh informasi ini. Nah, cuman bener dan enggaknya itu kok meragukan loh Mas. Wih, kita mulai saja. Kita mulai dulu. Wah, oke. Kupluk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Danus Sang Bintang dan juga Gus idola kita semua, Gus Kholil Mustamid Asrori, di acara Kupluk, Kulik Pengetahuan lewat Umul Kitab. Ini tadi kami sedang ngobrolin soal berita-berita politik yang sedang panas di Indonesia. Beberapa orang, beberapa pihak saling gontok-gontokan antara benar dan merasa benar, antara benar dan yang disalahkan dan sebagainya, banyak sekali terjadi di sekitar kita. Berita-berita seperti ini apakah langsung Anda telan atau Anda cari tahu kepada sumber-sumber yang lebih pasti? Kita akan ngobrolin itu bersama Gus Kholil Mustamid Asrori. Gimana? Terima kasih Mas Danu. Niki berarti hubungannya informasi nggih. Informasi. Kalau saya bilang ya validitas informasi. Ya. Informasi yang valid. Karena kita hidup tidak sendirian, kita bersaudara, kita bertetangga, kita bersahabat, kita bersosial, kita bermasyarakat. Maka salah satu informasi ini menjadi salah satu kebutuhan harian kita. Nah, sementara saat ini sudah era milenial, 4.0 atau 0.4? 4.0. Ya. Segalanya sudah serba digital, serba cepat. Informasi teknologi ini berkembang semakin cepat, sangat dinamis. Betul. Nah, perkembangan itu, percepatan itu juga mempengaruhi terhadap arus informasi. Jadi arus informasi semakin kencang, semakin bahkan tidak beraturan. Karena siapapun bisa membuat informasi. Iya, siapapun bisa membuat informasi, bisa menyebarkan informasi, dan bisa mengaksesnya. Siapapun, hampir tanpa batas itu. Di sini Indonesia, Amerika, Arab, yang di desa-desa, yang di kota-kota, terbelah samudra, terbelah benua, sudah sungsang sari nggak karu-karuan. Nah, sementara kita butuh informasi, dan kebutuhan terhadap informasi kita adalah yang valid. Seperti makanan itu, yang kalau kemarin kita ngobrolkan tentang makanan yang toyib itu, yang halal dan yang bergizi, maka kalau informasi yang benar dan baik, akurat, valid nih Mas, valid. Tanpa Halja ya. Nah, kalau Valid Halja kan penyanyi. Valid Halja. Nah, bagaimana kita mencari informasi sebagai salah satu dari kebutuhan harian kita yang valid ini? Ya, kalau saya Muslim itu patokannya ya seperti riwayat hadis Rasulullah. Saya ingat pernah baca kitab, dan guru-guru saya juga menyampaikannya bahwa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mengganti Rasulullah sebagai khalifah atau amirul mukminin atau pemimpin orang-orang mukmin, Rasulullah wafat, yang menggantikannya kan Sayyidina Abu Bakar. Yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada para sahabat waktu itu adalah pertama kali pernyataan politiknya atau pernyataan sebagai pengganti Rasulullah itu, kita sepeninggal Rasulullah ini banyak
atau sering membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah. Ya. Dan yang terjadi adalah kita berbeda atau berselisih. Berselisih. Nah, kita yang menangi Rasulullah saja berselisih. Ya, yang bertemu dengan Rasulullah dengan Rasulullah saja berselisih. Betul. Bagaimana dengan generasi setelah kita? Mereka akan semakin berselisih. Ya. Atau perselisihannya akan melebihi perselisihan kita. Maka untuk mengantisipasi itu, jangan sekali-kali kita menyampaikan sesuatu mengatasnamakan Rasulullah. Singkat kata, jangan meriwayatkan hadis Rasulullah. Gitu ya. Ya. Ketika ada orang yang bertanya, maka jawablah dengan Al-Quran. Itu yang diwariskan oleh Rasulullah. Yang diwariskan kitab oleh yang diwariskan gitu ya. Jadi halalkanlah sesuatu yang di dalam Al-Quran halal, dan haramkanlah sesuatu yang di dalam Al-Quran diharamkan. Nah, tetapi perkembangan generasi ke generasi ini kan sangat cepat. Iya. Tidak saja berkembang tapi juga berubah. Iya. Maka para ahli hadis itu membuat kaidah-kaidah periwayatan hadis. Bahkan ada hadis sahih, ada hadis dhaif, dan seterusnya. Nah, sampai pada eranya Sayyidina Utsman. Setelah Sayyidina Abu Bakar kan Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, pada era Sayyidina Utsman ini perpecahan ini mulai tampak ya. Maka para sahabat ini bersepakat tidak akan meriwayatkan sesuatu dari Rasulullah ketika ia hanya mendengar sendirian, tidak ada saksinya. Dan harus ada minimal 2 berarti. 3. Oh, minimal 3 malah ya. 3. Ketika sahabat sebaik apapun atau sebenar apapun, ketika ia mengatasnamakan Rasulullah kok sendirian, tidak ada 2 saksi atau tidak ada 3 orang, dianggap tidak terpakai. Tidak terpakai. Jadi kalau Gus Kolil sendiri berarti kalau melihat berita sekarang saya mencoba menggali informasi ini kepada sumber-sumber yang saya percaya dan sesuai dengan konteks beritanya ya. Iya. Informasinya. Ya. Contoh berita tentang politik. Ya. Nah, partai tertentu, maka saya mencari sosok yang sesuai ukuran saya, ini bisa dipegang kata-katanya. Punya kapabilitas di situ. Iya. Nah, tapi saya tidak kenal, Mas. Nah, saya mencari jalur. Saya kenal siapa ini kenal siapa, sampai ke sumber yang saya kehendaki itu. Nah, kalaupun saya membuka internet, web berita itu, atau medsos, Facebook, WhatsApp itu, saya jadikan sebagai pembanding saja. Sumber pembanding dan informasi terkait dengan yang saya butuhkan ini, perkembangan atau arus di luar seperti ini, di masyarakat seperti ini. Gitu. Terlepas itu, saya tidak berpikir itu benar atau salah, tidak sampai ke sana, Mas. Saya hanya ingin tahu bahwa arus informasi tentang hal yang saya butuhkan itu bagaimana. Cukup itu. Jadi saya tidak ada hubungannya dengan percaya atau tidak percaya. Sama seperti ilmu berarti ya, harus ada, kalau kita nyari informasi itu harus jelas sanadnya. Betul. Ya, seperti kita berguru pada seseorang ya harus berguru atau cari ilmunya ya dari orang yang benar-benar terhubung dengan apa yang ingin kita pelajari, begitu ya. Maka sebaiknya ketika kita kan tiap hari tidak lepas nih dari medsos, Facebook, yang paling sering Facebook, WhatsApp atau Instagram, Twitter.
seret lihat, oh ini sedang rame, menyangkut seseorang, menyangkut lembaga atau apapun, ya jangan kita telan mentah-mentah. Iya, biasanya dari YouTube, Facebook, terus turunannya ke grup WA, itu terus wah kalau grup WA-nya tidak suka dengan tokoh ini, kita serang bareng-bareng. Wah itu ya. Maka carilah informasi yang menjadi kebutuhan kita, bukan yang menarik bagi kita. Lah, gini contoh, kita ini kebanyakan dari kita ini ketika bersikap terhadap informasi itu yang menarik, bukan yang kita butuhkan. bukan yang, dan kita sering tidak peduli apakah itu benar atau salah, itu valid atau tidak, itu baik atau jelek, tidak penting. Yang penting menarik. Ada kecelakaan. Nah, kita tidak mikir ini kapan, di mana, terus benar apa tidak, langsung kita share. Wes. Nah, itu tanda-tanda orang yang belum merdeka itu. Kalau di apa namanya pembahasan kita minggu lalu ya, termasuk golongan yang keempat itu ya. Iya. Orang yang dirinya tidak tahu kalau dia tidak tahu. Betul. Ya, gitu ya. Oke, itu tadi. Jadi bahkan Islam pun mengajarkan bahwa kita tidak boleh langsung menelan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan dari sumber apapun. Jadi harus ada tabayun, harus ada klarifikasi untuk mencari validitas tadi ya. Itu tadi. Valid itu kalau di bahasa Islam istilahnya sahih. Sahih. Hadis sahih. Oh, berarti hadis valid. Iya, iya, iya. Begitu juga hadis itu kan secara harfiah bisa dimaknai dengan informasi. Oh. Hadis itu informasi. Begitu ya. Ya. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi di kupluk selanjutnya dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik, yang lebih up to date, tentu bersama Gus Cholil Mustamid Asrori. Kupluk selalu berbicara, ngomongin isi kupluk, serenyah makan kerupuk. Kremes-kremes Mas. Ya, tidak ada kita, tidak ada saya, Anda atau kami. Kitalah Indonesia. Merdeka. Sampai jumpa di lain kesempatan. Masih Agustus. Oh iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.